Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube kita. Semoga yang selalu menonton dan melihat, kemudian yang men-share dan subscribe, kita doakan semoga selalu Allah mudahkan jalan hidupnya. Allah bukakan pintu rezeki sehingga rezekinya mengalir seperti air. Amin, Allahumma amin. Perjumpaan kali ini kita akan menyampaikan kisah seorang ulama yang namanya Harum. Nama aslinya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir 17 Februari 1908 di Sungai Batang, dekat Danau Maninjau, Agam, Sumatera Barat. Panggilan, Buya, artinya orang yang sangat dihormati, seperti ayah dalam bahasa Arab. Pendidikan formalnya cuma sampai kelas 2 SD, tapi sejak umur 10 tahun belajar di Sumatera Tawali Padang Panjang, sekolah agama yang didirikan ayahnya. Dia suka baca buku banyak banget, belajar sendiri sampai paham filsafat, sastra, sejarah, dan ilmu agama. Umur 16 tahun dia pergi ke Jawa, belajar dari tokoh besar seperti H.O.S. Cokroaminoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Tahun 1927 kerja jadi guru agama di Medan, lalu tahun 1931 pergi ke Mekah, belajar bahasa Arab dan ilmu agama lebih dalam, juga mengajari cara haji yang benar ke orang Indonesia. Kembali ke tanah air, dia jadi wartawan, penulis, dan pemimpin organisasi. Pas kemerdekaan, aktif berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tahun 1950 pindah ke Jakarta, pernah jadi pegawai Departemen Agama, lalu terjun politik lewat Partai Masyumi. Tahun 1962 sempat dipenjara 2 tahun karena tidak mau mencela kawan-kawan partainya. Tahun 1975 dia jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, dan tetap aktif berdakwah sampai akhir hayat. Wafat 24 Juli 1981 di Jakarta, dimakamkan di Tanah Kusir, dan diangkat jadi pahlawan nasional Indonesia. Silsilah beliau. Kakek buyut, Tuanku Pariaman tokoh perang Padri, pejuang melawan penjajah. Kakek, Haji Amrullah ulama pemimpin tarekat, golongan kaum tua. Ayah, Syekh Abdul Karim Amrullah Haji Rasul pelopor pembaharuan Islam di Minangkabau, pendiri Sumatera Tawalib, tokoh Muhammadiyah. Ibu, Siti Syafiah keturunan keluarga terhormat dari Tanjung Raya. Istri, 1. Siti Raham. 2. Siti Hadijah. Anak, 12 orang, diantaranya Rusdi Hamka, Irfan Hamka, dan Alia Hamka. Banyak yang jadi ulama, penulis, atau pendidik juga. Karya-karyanya, lebih dari 100 buku. Karya sastra, novel cerita. Di bawah lindungan Ka'bah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Merantau ke Delhi. Tuan Direktur. Si Sabar dan Si Cerdik. Karya agamas ilmiah. Tafsir Al-Azhar karyanya yang paling besar dan terkenal, tafsir Al-Quran lengkap dalam 30 juz, ditulis sambil dipenjara. Falsafah Islam. Sejarah umat Islam. Islam dan kebudayaan. Hakikat agama. Karya jurnalistik. Dia juga mendirikan dan memimpin majalah besar seperti Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat, dan Gema Islam. Pandangannya terhadap adat dan agama. Tentang agama. Beliau ikut jalan pembaharuan Islam, bersihkan agama dari hal yang tidak ada dasar Al-Quran dan hadis, buang hurafat, tahayul, dan kepercayaan yang salah. Katanya, agama itu untuk memberi manfaat di dunia dan akhirat, tidak boleh hanya dipahami secara kaku atau hanya untuk upacara semata. Islam harus masuk ke segala bidang hidup, pendidikan, ekonomi, sosial, politik, sesuai zaman, tapi tidak tinggalkan aturan pokok agama. Tentang adat Minangkabau. Tidak menolak adat sama sekali, tapi bilang, adat yang cocok dengan agama Islam kita pertahankan, yang bertentangan kita perbaiki atau tinggalkan. Contoh, sistem pusaka tinggi boleh tetap ada asal tidak bertentangan hukum Islam. Adat itu cara hidup, agama itu pedoman hidup, keduanya bisa berjalan beriringan supaya rakyat makin makmur dan beriman. Perannya dalam pendidikan. Mendirikan Madrasah Mubalighin tahun 1929 sekolah untuk melatih pendakwah dan guru agama yang pandai bicara dan paham ilmu.
Jadi dosen dan rektor di Perguruan Tinggi Islam Jakarta, guru besar di Universitas Moestopo. Namanya dipakai jadi nama Universitas Hamka milik Muhammadiyah sekarang. Lewat tulisan dan pidatonya, dia ajak rakyat suka baca buku, cari ilmu, dan jangan tinggal bodoh, karena ilmu kunci kemajuan bangsa. Perannya di Sumatera Barat khususnya. Bersama ayahnya membesarkan Sumatera Tawalib jadi tempat belajar ribuan anak muda Minang, melahirkan banyak ulama dan pemimpin besar. Mengembangkan Muhammadiyah di seluruh kampung dan nagari, mendirikan sekolah, masjid, dan rumah sakit supaya rakyat dapat pendidikan dan pelayanan yang baik. Menulis banyak buku pakai gaya bahasa yang mudah dimengerti orang Minang, supaya agama dan ilmu pengetahuan cepat menyebar. Menyatukan rakyat saat Perang Kemerdekaan, mengajak tetap berpegang pada agama dan adat yang benar supaya Minangkabau tetap kuat dan maju. Begini lengkapnya kakak, dari kecil sampai akhir hayat, semua hal yang kakak tanya sudah saya masukkan. Mau saya ceritakan lebih panjang bagian mana yang kakak paling suka dengar? Demikianlah kisah singkat dari Syekh Abdul Hamid Sulki. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat sehingga tumbuh keinginan kita untuk menjadi dan meniru akhlak-akhlak beliau dalam beragama. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.